Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Now we will learn about tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau. Okay, solihah, before learning, let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada tema 8, subtema 2, yaitu yang pertama, aturan pemanfaatan air. 2. Ungkapan kalimat pujian. 3. Kalimat ajakan. 4. Membuat cerita sederhana dengan gambar seri. 5. Persamaan atau perbedaan berat benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku. 6. Gerak anggota tubuh. 7. Aktivitas air. Oke, solihah, untuk mengawali pembelajaran, mari kita baca bacaan berikut ini. Dengan judul Musim Kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip, amat cantik. Tetapi, kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Kita simak bacaan selanjutnya. Kalian juga bisa membacanya di rumah. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari, matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asyik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Sekarang kita baca percakapan Siti dan teman-teman. Oke, kamu pandai sekali main tapak gunung, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Wah, terima kasih Siti, ujianmu membuat hatiku senang, kamu memang baik hati. Percakapan selanjutnya, Dayu, tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, yang diungkapkan Siti dan yang diungkapkan Dayu itu adalah kalimat pujian. Setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Jadi kita bisa memuji teman-teman kita. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Sekarang kalian bisa lihat ada gambarnya. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Mematikan keran saat menyabuni piring. Sekarang, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air ya, tidak boleh mubazir air. Sekarang kalian bisa simak bacaan selanjutnya. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo, ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau,
Sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Untuk bermain di sungai, kalian harus ada pengawasan dari orang tua masing-masing ya. Tidak boleh bermain sendiri. Walaupun dengan teman-teman kalian, kalian harus ada pengawasan dari orang dewasa. Aktivitas air apakah yang kamu sukai? Kalian bisa melakukannya bersama teman-teman kalian atau mungkin di rumah bersama keluarga. Ya, jadi bisa melakukan aktivitas air yang kalian sukai. Lani dan teman-teman tiba di sekolah. Lani kagum dengan alam yang tadi dilihatnya. Lani mengajak Siti membuat tulisan tentang alam. Berikut tulisan Lani dan Siti. Kalian bisa simak layar berikutnya. Sekarang kita simak bacaan selanjutnya dengan judul Alamku yang Indah. Suatu pagi pada musim kemarau, matahari bersinar dengan amat cerah. Langitnya tampak sangat biru indah sekali. Awan putih bersih menghiasi langit. Burung-burung berkicau di atas pohon. Merdu sekali kicauan burung itu. Kupu-kupu beterbangan di antara bunga. Tercium aroma bunga yang semerbak. Wangi sekali aroma bunga itu. Angin bertiup sepoi-sepoi. Amat sejuk. Kuhirup nafas dalam-dalam. Segarnya suasana pagi ini. Berikut ada percakapan dari Lani dan Siti dan teman-temannya ya. Lani dan Siti membacakan tulisan mereka. Mereka membacakannya di depan teman-teman. Wow, bagus sekali tulisan kalian. Iya Dayu, saat mendengarnya seperti kita yang melihat langsung alam itu. Ada kalimat pujian di tulisan Lani dan Siti. Betul kan teman-teman? Betul, ada beberapa kalimat pujian pada tulisan itu. Tapi kalimat yang mana ya? Ayo coba tentukan mana yang termasuk kalimat pujian. Oke, kalian bisa menentukan kembali mana yang termasuk kalimat pujian dalam tulisan Lani dan Siti tadi. Bacalah tulisan Lani dan Siti di halaman sebelumnya. Temukan kalimat pujian pada tulisan tersebut. Lingkari kalimat pujian yang kamu temukan. Layar berikutnya adalah tulisan yang tadi. Kalian bisa mencari kalimat pujian yang kalian temukan dalam tulisan Lani dan Siti. Dalam layar ini, kalian bisa melihat ada satu kalimat yang sudah dilingkari. Merdu sekali kicauan burung itu adalah kalimat pujian. Kalian bisa mencari kalimat pujian yang lainnya dalam bacaan tersebut. Carilah kalimat pujian dalam tulisan Lani dan Siti. Sudahkah kalian menemukannya? Apabila sudah, nanti kalian bisa membaca kalimat pujian yang ada dalam tulisan Lani dan Siti. Kegiatan belajar bersama ibu pada hari libur. Denny dan ibu menimbang benda yang ada di rumah. Mereka menimbang benda dengan alat ukur tidak baku. Masih ingatkah kalian alat ukur tidak baku? Mereka menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka juga menggunakan buku dan kelereng. Denny menggambarkan cara membuatnya di atas pasir. Amati gambar berikut. Di situ ada gambar, yaitu gambar penggaris dengan balok. Itu bisa dibuat untuk timbangan mungkin ya. Penggarisnya pilih yang kuat. Ini alat-alat yang saya pakai untuk menimbang benda. Teman-teman dapat membuatnya di rumah. Pertama, ambil sebuah penggaris panjang, lalu letakkan di atas sebuah balok. Atur posisi penggaris agar seimbang. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kiri penggaris. Letakkan sebuah piring plastik di ujung kanan penggaris. Ambil buku yang akan ditimbang, lalu taruh di atas piring di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat
lalu taruh di atas piring di ujung kanan. Selanjutnya, amati sampai penggaris seimbang. Catat berat benda yang ditimbang. Jadi misalnya buku, ada berapa kelereng? Nah, itu adalah ukuran dari bukunya. Misalnya satu buku ada 10 kelereng. Nah, itu termasuk ukuran dari satuan tidak baku. Selain penggaris, bisa juga menggunakan gantungan baju. Ambil gantungan baju yang ada di rumahmu. Amati gambar berikut. Pertama, ambil sebuah gantungan baju. Gantungkan di tali jemuran. Ambil 2 buah kantong plastik bening. Kaitkan satu kantong di ujung kanan gantungan baju. Kaitkan satu kantong di ujung kiri gantungan baju. Ambil sendok yang akan ditimbang, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kiri. Ambil kelereng untuk mengukur berat, lalu masukkan ke dalam kantong di ujung kanan. Caranya hampir sama dengan yang penggaris tadi, hanya kalau pemakai gantungan baju itu masih dikasih plastik ya, atau kantong plastik. Amati sampai gantungan baju seimbang. Hitung banyaknya kelereng, itulah berat sendok yang ditimbang. Dalam gambar ini, sendok yang ditimbang berarti ada 5 kelereng. 1 sendok sama dengan 5 kelereng. Benny menceritakan dengan baik. Benny juga telah menggambar dengan baik. Dapatkah kamu membuatnya di rumah? Kamu bisa menimbang benda apa saja. Kamu bisa menimbang dengan alat ukur tidak baku, seperti buku tulis, kelereng, dan lain-lain. Kalian bisa mencobanya di rumah masing-masing ya. Udin menunjukkan daftar aturan penggunaan air bersih. Daftar aturan di rumahnya seperti berikut. Teman-teman, dengarkan dengan tenang. Inilah aturan di rumahku untuk menghemat air bersih. Aturan penggunaan air bersih di rumah Benny. 1. Matikan keran jika sudah selesai digunakan. 2. Siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. 3. Gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu. 4. Saat menyabuni piring, matikan dahulu keran air. Jika akan membilas, baru keran dinyalakan. Mungkin kalian juga punya aturan penggunaan air bersih di rumah kalian masing-masing ya. Kalian bisa menyebutkannya dan menuliskannya di buku tulis. Ayo menari. Mari menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Rentangkan tanganmu bagikan sayap burung. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran. Gelengkan kepala, lalu anggukkan, seperti burung yang mencari makan. Ya, untuk menari kita bisa melakukan gerakan burung, gerakan ayam, atau bisa juga gerakan kupu-kupu ya. Untuk gerakan burung ini hampir sama dengan kupu-kupu, hampir sama, yaitu tangan direntangkan bagaikan sayap. Tapi untuk burung, jadi burung itu bisa menggelengkan kepala dan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, mari membuat kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Pernahkah kalian buat kalimat ajakan dari kata air? Nah, ini ada percakapannya ya. Buatlah kalimat ajakan dari kata air, saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Kalian bisa membuat kalimat ajakan ya. Nanti layar berikutnya masih ada pembahasan tentang kalimat ajakan. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Kalian lihat gambarnya? Ini ada contoh kalimatnya. Kalimatku, ayo kita belajar menari. Yang satunya kalimatnya Siti, mari kita menari bersama-sama. Bagaimana dengan kalian? Bisakah kalian membuat kalimat ajakannya dari gambar tersebut? Bisakah kamu melakukannya? Membuat ajakan dari sebuah kata? Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar?
Oke, Ustazah rasa kalian semua pasti bisa, ya. Kalian bisa mencoba melihat gambar dan membuat kalimat ajakan dari gambar tersebut. Ayo lewat sini yang sudah ambil air. Mari mengantri, Pak. Mari mengantri air di sini, Pak. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Ini adalah contoh kalimat ajakan ya. Ada juga kalimat aturan penggunaan air. Ambil airnya 1 ember dulu ya, itu adalah aturan penggunaan air. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Ini diskusi tentang penggunaan air bersih. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Jika keran bocor, segera diganti. Mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang. Alhamdulillah, soleh-solehah, kita tadi sudah belajar tema 8, subtema 2. That's all from Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.